Apa kabar semuanya teman-teman di seluruh Nusantara dan anak didik saya? Salam Nusantara. Saya akan mengawali dengan mengucapkan selamat Hari Pahlawan untuk seluruh bangsa Indonesia, karena kita pada hari ini memperingati Hari Pahlawan, dan untuk mengisi kemerdekaan itu tugas kita dengan kita selalu membuat karya yang kreatif, selalu berkreasi, berkreativitas, dan juga berinovasi. Buatlah bangsa ini bangga, buatlah hasil karya yang luar biasa. Dan tentunya di beberapa konten-konten seperti Alfiref dan anak muda yang lain itu menjadi panutan buat kita semua, menjadi motivasi agar kita bisa membuat suatu inovasi dan kreativitas tentunya. Karena bagaimanapun bangsa ini adalah titipan dan kita harus menjaga titipan itu. Nah, kenapa tadi di awal saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan? Karena tentunya yang kita ketahui bersama, setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, kenapa pada saat ini setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan? Dan ini pasti bisa juga teman-teman cari di beberapa konten-konten yang lain, membaca sejarah Indonesia itu kan. Cuman memang akan saya coba untuk menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Tepatnya 76 tahun yang lalu, setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus 45. Tentara sekutu ini datang ke Indonesia, dan tentunya bersama didomplengi oleh tentara penjajah kolonial Belanda. Tujuan pertamanya adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang yang pada saat itu, setelah Perang Dunia Kedua, bangsa Jepang itu kalah dan tentara sekutu datang untuk melucuti itu. Namun ternyata ada misi lain dari penjajah kolonial Belanda pada saat itu. Misinya adalah bukan untuk melucuti senjata tentara Jepang, tetapi untuk mengambil alih pemerintahan. Karena sejarah mengatakan sebelum Jepang, sebelum Nippon datang ke Indonesia, kita sudah dijajah oleh kolonial Belanda. Nah, tepatnya pada saat 19 September 45, kegigihan arek-arek Surabaya merobek bendera merah putih biru, dirobek warna birunya, ya kan? Yang itu membuat pertempuran selanjutnya. Kenapa bisa dirobek? Ya karena tentunya Indonesia ini mungkin kalau saya tangkap dengan persepsi saya, Indonesia ini sudah merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan. Kalau masih ada bendera merah putih biru di Hotel Yamato, di Hotel Mojopahit, itu sama saja menginjak-injak harga diri bangsa. Dan akhirnya arek Surabaya, pejuang di Surabaya saat itu memutuskan untuk merobek bendera warna birunya ya. Dan setelah dirobek itu tinggal merah putih. Banyak saksi yang pada situ, pada perobekan bendera merah putih biru itu terjadi pertempuran. Tetapi ada juga pada saat perobekan merah putih biru itu tidak terjadi pertempuran. Tetapi apapun yang terjadi, intinya adalah
ada kok perobekan bendera merah putih biru, perobekan warna birunya. Nah, setelah perobekan itu sempat tentara sekutu tewas salah satunya karena terjadi peperangan kan. Brigjen AWS Malabi adalah jenderal besar dari Inggris yang namanya sudah luar biasa di dunia kan. Salah satu jenderal besar dari Inggris tewas di Surabaya. Nah, setelah tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi, sekutu ini panas. Akhirnya sekutu mengeluarkan ultimatum yang berbunyi tepat pada tanggal 10 November 45 sebelum pukul 6 pagi, pejuang Indonesia yang berada di Surabaya harus menyerahkan senjatanya di alun-alun. Ultimatum itu disebarkan melalui dengan menggunakan pesawat kan, disebarkan di seluruh penjuru di Surabaya, kertas-kertasnya dibaca. Dan apa yang terjadi? Pejuang di Surabaya tidak gentar. Mereka tidak mau menolak ultimatum itu. Dan itu didukung oleh tokoh pemuda dan ulama pada saat itu. Akhirnya datanglah ini yang hebat, datanglah pejuang-pejuang dari daerah lain, beberapa kumpulan dari daerah lain, mungkin Jong Sumatera, Jong dari santri, dari semua elemen datang ke Surabaya untuk kesetujuannya satu, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan disitulah awal mula adanya semboyan merdeka atau mati. Semboyan merdeka atau mati ini menjadi pelecut semangat perjuangan pahlawan di Surabaya saat itu. Nah, pertempuran ini berlangsung kurang lebih selama 3 minggu. Dari referensi yang saya baca, selama 3 minggu ini ada dari pihak sekutu 2.000 tentara sekutu yang tewas. Dari pejuang Indonesia ada 16.000 yang gugur. Nah, dari situ akhirnya menjadi pertanyaan, perang di Surabaya itu Indonesia menang atau kalah sebetulnya? Tapi yang jelas pertempuran sengit, salah satu pertempuran yang paling sengit sejarah revolusi Indonesia adalah pertempuran di Surabaya. Terlepas dari pada saat itu pertempuran itu kalah atau menang, ada ahli sejarah menyatakan pertempuran di Surabaya itu kalah. Namun itu melecut semangat pertempuran pejuang-pejuang di daerah lain. Semangat melecut pejuang dari daerah lain untuk apa? Ya, untuk mempertahankan, menjaga kedaulatan Republik Indonesia, yang mana pada saat itu 17 Agustus 45 ini sudah diproklamirkan kemerdekaannya oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, sejak saat pertempuran di Surabaya, yang itu sangat menginspirasi daerah lain untuk mengadakan perlawanan untuk mengusir kolonial penjajah, itulah yang menjadi latar belakang pemerintah memutuskan
Setiap tanggal 10 November setiap tahunnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Dan yang perlu diingat, perjuangan menjaga kedaulatan Indonesia, semua dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Nusantara punya andil untuk menjaga kedaulatan kita. Itu tadi sedikit cerita untuk kita motivasi bagaimana seharusnya kita sebagai penerus bangsa dan anak-anak muda yang usianya di bawah saya, ya Indonesia adalah milik kalian, bukan milik generasi saya. Indonesia, buatlah Indonesia bangga memiliki kalian. Saya akan mengakhiri video ini dengan mengutip apa yang sudah pernah Bung Karno sampaikan. Janganlah kita bertanya apa yang sudah negara berikan untuk kita, tetapi tanyalah apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini. Buatlah kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Salam Nusantara.